tasnya di belakang gini? Ih, tuh. Apa nggak sayang sama anaknya? Tuh, masa sampai akrobat-akrobat gini sih? Tapi kok bagus ya? Kok lucu? Keren ih. Hai Bunda, gendong belakang atau bekeri bukan berarti kita nggak sayang anak ya. Karena ada beberapa kondisi di mana justru penggendong merasa lebih nyaman ketika melakukan bekeri atau gendong belakang. Contohnya seperti ketika anak sudah terlalu tinggi. Jadi kalau dipaksakan digendong di depan justru akan menutupi pandangan dari penggendong. Nah, bekeri juga menjadi alternatif nih untuk gendong depan hadap luar atau front facing out. Tapi ada beberapa hal yang harus Bunda perhatikan ya sebelum belajar gendong belakang atau bekeri. Yang pertama, perhatikan milestone anak. Bekeri sebaiknya dilakukan ketika anak sudah bisa duduk tegak mandiri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko anak kecengklak karena dia sudah lebih bisa mengontrol badannya untuk posisi yang nyaman. Yang kedua, perhatikan jalan nafas. Saat melakukan bekeri, penggendong akan sedikit mengalami kesulitan untuk melihat kondisi anak. Beda ya dengan front carry di mana penggendong dapat selalu melihat ke anak setiap waktu. Posisi anak pastikan tidak terlalu ke atas, tapi juga tidak terlalu ke bawah, agar jalan nafasnya tidak terhalang. Pakai gendongan dengan erat, tapi jangan terlalu ketat ya. Pastikan gendongan menopang seluruh punggung anak. Sambil dirasakan ya Bun, apakah posisinya sudah pas atau belum. Bunda juga bisa sambil lihat ke cermin nih untuk memastikan posisi si anak. Yang ketiga, jangan terburu-buru, tetap tenang dan stay cool. Saat gendong belakang, usahakan diawali dengan perlahan-lahan, nggak perlu terburu-buru agar kita mendapatkan posisi yang optimal. Yang keempat, kuasai skill gendong depan. Nah ini penting banget ya Bun, ada baiknya sebelum Bunda belajar gendong belakang, Bunda kuasai dulu nih skill gendong depan, teknik-teknik gendong depan. Hal ini bertujuan agar Bunda dapat mengukur posisi yang pas, tingkat kenyamanan dan keamanan. Selain itu, Bunda juga sudah cukup familiar dengan gendongannya. Terutama jika Bunda bekeri dengan menggunakan woven wrap. Penting banget Bunda harus paham betul dengan teknik front wrap cross carry. Yang kelima, berlatih dengan menggunakan boneka. Jika Bunda merasa belum siap menggendong anak di belakang, Bunda bisa belajar dengan menggunakan boneka terlebih dahulu. Latihan memposisikan, kemudian menaik turunkan boneka yang kita ibaratkan ini seperti anak ya. Tuh. Yang keenam, cari pendamping atau partner. Usahakan ada orang lain yang mendampingi atau mengawasi saat kita berlatih gendong belakang atau bekeri. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila kita menggendong anak kemudian akan terjatuh, itu sudah ada orang yang siap membantu gitu. Nah, itu tadi ya beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Bunda akan menggendong belakang atau bekeri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.